Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Chanela dan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan dalam belajar? Harus tetap semangat ya. Hari ini kita sudah sampai di pelajaran ketiga, yaitu tentang tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai materinya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, Ibu yakin kalian semua pasti sudah tahu nama-nama Allah itu disebut dengan istilah Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? Benar, jumlah Asmaul Husna ada 99. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang 4 saja nama-nama Allah yang baik. Kita akan belajar 4 saja dari 99 nama-nama Allah tersebut, yaitu As-Somad, yang maha dibutuhkan, Al-Muqtadir, yang maha menentukan atau yang maha kuasa, Al-Muqaddim, yang maha mendahului, dan Al-Baqi, yang artinya yang maha kekal. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di gambar yang pertama, kalian bisa lihat ada gambar seorang anak yang sedang makan. Dan di gambar kedua, ada gambar nasi putih dalam mangkuk yang dimana di luarnya ada semut-semut kecil yang bergotong royong membawa butiran-butiran nasi. Dari kedua gambar tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makhluk, baik itu manusia ataupun hewan, membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Makanan itu sendiri dibuat atau dimasak oleh orang lain, ibu kita atau orang-orang yang berjualan misalnya. Dan bahan baku dari makanan-makanan tersebut ditanam oleh para petani. Dari sini kita bisa simpulkan lagi bahwa makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia, itu saling membutuhkan satu sama lain. Untuk urusan makan saja, untuk urusan yang paling dasar oleh makhluk hidup, kita membutuhkan banyak bantuan orang lain, mulai dari petani, pedagang, tukang gas, yang memasak makanan tersebut, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia dan makhluk-makhluk lain membutuhkan sandaran. Hanya Allah lah yang mampu memberikan segala yang dibutuhkan makhluknya. Allah adalah Tuhan yang selalu dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani ditumbuhkan atas izin dan rahmat dari Allah. Paham ya anak-anak? Insya Allah kalian sudah memahami Asmaul Husna As-Somad seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sekarang kalian juga harus belajar untuk mengakui sifat As-Somad dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Caranya yaitu yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Allah yang maha menentukan atau yang maha kuasa.
Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang alam semesta yang dapat kalian perhatikan di sekitar kalian? Misalnya bunga-bunga yang bermekaran begitu indah, atau pemandangan gunung yang menjulang tinggi, atau minimal kalian memperhatikan bagaimana bentuk tubuh kalian. Bagaimana mata kalian bisa bekerja dengan baik sehingga kalian bisa melihat dan memandang indahnya pemandangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menentukan bagaimana ciptaannya ada dan bagaimana bentuk mereka serta cara kerjanya. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman-tanaman, binatang yang ada di darat dan juga di laut yang beraneka ragam dan rupa. Maha kuasa Allah tidak hanya mencakup penciptaan akan makhluk-makhluknya, tetapi juga kemusnahan mereka. Allah berhak memusnahkan apa yang sudah diciptakannya. Itulah kekuasaan Allah. Mengakui sifat al-muqtadirnya Allah, salah satunya ialah kita harus senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Dan berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahului. Anak-anak, coba perhatikan gedung-gedung atau bangunan yang menjulang tinggi. Mereka dibuat oleh seorang arsitek atau tukang bangunan. Nah, coba kalian tebak, di antara bangunan dan arsitek, siapakah yang ada duluan? Bangunannya dulu atau arsiteknya dahulu? Betul, tentu saja yang ada adalah tukang bangunan atau arsiteknya dahulu. Kalau arsitek ada, kemudian arsitek tersebut membuat bangunannya. Nah, di sini kalian harus paham. Hal tersebut juga berlaku pada alam semesta ini. Alam semesta ini merupakan ciptaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa pencipta itu pasti ada terlebih dahulu daripada ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mendahului atas apa yang diciptakannya. Antara makhluk atau ciptaan dan pencipta, yang terlebih dahulu ada ialah pencipta. Allah telah ada sebelum adanya manusia, hewan, dan alam semesta yang dibuat olehnya. Cara kita mengakui sifat Allah Al-Muqaddim diantaranya ialah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia atau merugikan orang lain. Kemudian, kalian juga jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar perjalanan manusia di dalam dunia yang sementara ini. Mulai dari kalian dilahirkan, dari saat kalian bayi, belajar merangkak, kemudian semakin tumbuh dan tumbuh menjadi orang dewasa, kemudian lama-lama kalian menjadi tua, dan akhirnya maut menjemput kita. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala hidupnya hanya sebentar di dunia.
Manusia yang tadinya ada atau yang tadinya dilahirkan bisa jadi 70 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau bahkan 1 jam kemudian kita bisa saja sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali tidak ada. Namun anak-anak, yang perlu kalian ketahui, Allah mempunyai sifat dan nama Al-Baqi. Maknanya, Allah tetap ada meskipun dunia hilang atau hancur saat hari kiamat. Di saat semua makhluk tidak ada atau mati, Allah tetap ada dan Allah kekal. Allah tidak pernah musnah. Anak-anak, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang nama Allah Al-Baqi, ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau melakukan perjalanan mencari Tuhan. Salah satunya, Nabi Ibrahim alaihi salam menganggap bahwa matahari adalah Tuhan, manusia, dan alam semesta. Namun, ketika malam tiba, Nabi Ibrahim menyadari bahwa matahari bukanlah Tuhan kita. Karena Tuhan seharusnya adalah zat yang kekal, bukan lenyap atau musnah ketika malam tiba. Nah, anak-anak, zat yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Mengakui sifat Al-Baqi artinya kita harus senantiasa menyembah yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat menyembah Allah dan selalu bertasbih kepadanya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi materi kita tentang pelajaran 3, yaitu yang bertema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan kalian dapat mengamalkan pelajaran ini dalam kehidupan kalian. Kalau begitu, sampai jumpa di video dan materi berikutnya. Tetap semangat ya dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.